kasih, saya bersama dengan Anda akan masuk pada satu tema yang baru, yaitu enjoy janji-janji Allah. Please, ya, kita harus enjoying, kita harus menikmati janji-janji Allah. Saudara mau pilih mana? Biarkan janji Allah tertulis terus pada Alkitab saudara, banyak, tetapi biar tertulis saja, atau biar terjadi dalam hidup saudara. Siapa yang ingin supaya perjanjian Allah terjadi di dalam hidupnya, beri tepuk tangan yang baik bagi Tuhan. Haleluya. Saya yakin tidak ada seorang pun di dunia ini yang hanya bisa menghafal ayat, yang hanya bisa mengerti firman. Saya yakin semua orang Kristen yang nyadar, katakan yang nyadar, merindukan perjanjian Allah terjadi di dalam hidupnya. Yang bawa Alkitab tolong diangkat ya. Semua anak Tuhan yang percaya kepada firman merindukan agar perjanjian Allah ini terjadi dalam hidupnya, termasuk dalam hidup saya. Amin. Haleluya. Ya. Jadi kita bukan hanya mengerti atau menghafal, ataupun kita hanya menyadari bahwa ada. Ketika kita dalam keadaan yang sulit, persoalan yang berat, kita tahu ada di dalam firman, perjanjian kelepasan, solusi dan resolusi dari Tuhan. Ya saudara, tetapi tidak terjadi sama kita. Ya saudara, itu namanya ngeremuk hati. Apa? Ngeremuk hati. Ya saudara, itu sebab mari enjoy janji-janji Allah. Please, jangan sampai saudara hidup di luar janji Allah. Saudara kelabakan pada sesuatu saat karena uangnya tiba-tiba tidak ada, atau karena habis, atau ada keperluan yang besar dan sangat urgent, sangat penting. Saudara, lalu saudara tidak bisa apa-apa. Saya tidak bisa apa-apa. Wah, itu hidup yang tidak menyenangkan. Selalu deg-degan terus jantungnya. Terus dalam khawatir, ketakutan. Ya, mau bagaimana kalau sudah begini? Saudara, hiduplah yang nyaman. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Itu sebab saya tulis enjoy. Enjoy janji-janji Allah. Please, jangan hidup menderita. Jangan hidup kekurangan terus. Jangan hidup dalam tekanan batin terus. Pagi hari ini Tuhan akan melepaskan saudara dengan kekuatan dari firman, dengan kuasa pengurapan Roh Kudus. Saudara akan dimerdekakan, saudara akan dibebaskan dari semua derita hidup saudara. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Saya ingin supaya semua saudara menyadari bahwa hidup saudara sangat dihargai oleh Tuhan. Dia tidak mau dan dia tidak rela dan dia tidak kepingin saya dan Anda hidup dalam suasana yang galau, yang gloomy, yang kelabu, saben hari di rumah. Selalu berantem, selalu tegang, selalu perang dingin, selalu tidak bicara suami dengan istri, anak dengan orang tua dan lain sebagainya. Engkau membutuhkan kelepasan. Supaya sisa umur hidupmu penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Amin. Itu sebab saya ingin supaya semua saudara membuka hati saudara, pikiran panca indera saudara, kesadaran saudara, supaya saudara bisa menangkap perjanjian ini. Dan saudara bisa enjoying, saudara bisa menikmati janji-janji Allah. Amin. Yang mau beri tepuk tangan. Yang semangat beri tepuk tangan yang baik. Para kekasih, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan sebuah ayat di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-17. Kita akan baca 1, 2. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu, seperti melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Amin. Yang setuju,
Yang beriman, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, ayat ini luar biasa ya. Saya sudah sempat beberapa kali kebaktian menjelaskan betapa pentingnya ayat ini. Supaya kita tidak mempunyai fokus, kita tidak mempunyai goal, target kita hanya menjadi orang kaya. Saudara, tetapi saudara harus menjadi orang yang titik-titik. Diberkati. Ya, bukan orang kaya, tetapi diberkati. Kalau saudara diberkati oleh Tuhan, maka saudara bisa menikmati. Inilah perbedaannya, saudara. Mungkin saudara berkata, ya orang kaya pasti bisa menikmati harta bendanya. Ya, dia punya saham, dia punya simpanan, tabungan, dan lain sebagainya. Tidak, saudara. Orang yang kaya akan mengalami selalu deg-degan dan khawatir dalam hidupnya. Bagaimana satu saat dia punya perusahaan atau dia punya kekayaan akan habis, disikat oleh saingannya, atau akan tidak bisa melanjutkan lagi, atau tidak bisa diberikan untuk kesejahteraan keluarga dan anak cucunya. Saudara, orang di luar perjanjian Allah akan hidup deg-degan terus. Tetapi orang di dalam perjanjian Allah akan hidup bahagia dan diberkati dan diurus semua urusannya. Dan saya yakinkan Anda pagi hari ini, Dia yang Maha Kuasa, Dia yang telah ada bersama dengan kita dengan rohnya, akan melakukan segala perjanjiannya sehingga bisa dinikmati. Haleluya. Jadi sekali lagi, perjanjian Allah adalah untuk dinikmati. Amin. Ayo semua katakan, perjanjian Allah yang ada di dalam kitab suci untuk dinikmati. Bukan hanya untuk masuk ke sorga, tetapi selama di bumi saya boleh menikmatinya. Amin. Haleluya. Dan ini luar biasa ya saudara. Itu sebab saya perlu menjelaskan hal ini. Dan Tuhan memerintah saya untuk menyampaikan hal ini. Supaya saudara jangan kecil hati dalam menghadapi semua perkara. Ingat hidup saudara milik Tuhan. Karena saudara dicuci oleh darah Yesus. Saudara makan perjamuan kudus setiap kali. Setiap kali saudara diurapi dengan minyak. Saudara kurang apa? Saya mau tanya, di dunia ini saudara kurang apa? Saudara mempunyai perjamuan kudus, saudara mempunyai pengurapan Roh Kudus. Saudara tidak kurang apapun. Katakan, sebenarnya saya tidak kurang apapun. Saudara. Jadi saudara menyadari akan hal itu. Itu sebab enjoy. Ya, nikmati segala perjanjian Allah. Kalau itu menjadi tulisan saja, kita tidak bisa enjoy. Saudara. Tapi kalau itu menjadi kenyataan, kita bisa enjoy. Betul apa tidak? Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Emang firman itu enjoyable, bisa dinikmati? Saudara. Banyak orang akan mempertanyakan, apakah memang firman itu bisa dinikmati? Enjoyable? Iya, dia bisa dinikmati. Katakan, ya, firman bisa dinikmati. Mulai pagi ini, terjadi pada saya. Amin. Ya, barakah kasih. Mari kita akan segera melihat, saudara. Sejarahnya adalah janji Allah atau firman. Ya saudara, dalam 1 Timotius 6 ayat 17 yang kita sudah baca di dalam bahasa Indonesia tadi. Saya menuliskan bagian B dalam bahasa Inggris dari versi New International Version tahun 1973. In God who richly provides us with everything for our enjoyment. Di dalam Allah, Dia yang penuh kekayaan dengan segala kekayaan obralnya, limpahnya, provides us, menjamin kita dengan apa? With everything for our enjoyment. Dengan segala perkara katanya. Katakan, dengan segala perkara. Janji Allah memberi janji sama saya.
untuk bisa saya nikmati. Ya. Jadi saudara mesti mengerti akan hal ini bahwa perjanjian Tuhan bukanlah untuk dipelajari, tetapi untuk dinikmati. Bukan untuk menjadi kebanggaan saudara-saudara punya Allah yang dahsyat, tetapi tidak melakukan apapun pada saudara. Alangkah ruginya. Itu sebab perjanjian yang dahsyat dengan kuasa yang membackup perjanjian pasti jadi. Harus saudara nikmati, harus saya nikmati. Yang mau beri tepuk tangan sekali lagi bagi dia. Mari kita akan baca terjemahannya. 1, 2. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan segala sesuatu untuk jadi kenikmatan kita. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Yang dalam kekayaannya. Yang dalam kekayaannya. Jadi dia itu mempunyai sejenis kekayaan yang beda. Yang membuat orang tinggi hati dan sombong. Yang tidak tentu bagi manusia. Yang tidak tentu seperti kekayaan. Jadi kekayaan itu dia akan bisa terbang meninggalkan semuanya. Surat Amsal menuliskan. Ketika orang berusaha keras dan mendapatkan. Dan ketika orang memegang uangnya atau harta bendanya. Maka Tuhan memberi sayap pada uangnya, sayap pada harta bendanya, terbang dari dia. Saudara, coba, mau masih berharap pada perkara duniawi? Apalagi kalau ada orang membisikin saudara, kamu mau kaya kan? Kamu mau hidup sejahtera, kamu mau hidup yang enak, datanglah ke gunung ini, ke sungai itu, ataupun ke gua ini, atau kepada mbah ini atau mbah itu. Ya, kecuali mbah Google tidak bisa. Ya, saudara, jangan percaya. Katakan, saya tidak boleh percaya. Saya hanya boleh percaya bahwa Tuhan mampu melaksanakan janji-janjinya di dalam hidup saya. Untuk saya nikmati mulai pagi ini dalam nama Yesus. Amin. Ya. Saya ulang-ulang supaya nempel, terukir pada pikiran dan pada hati saudara. Bahwa sisa hidup saudara mulai hari ini, saudara harus hidup, menikmati hidup. Saudara berpikirkan, harus ada uang. Iya, betul. Tuhan akan memberi. Saya harus mempunyai sarananya, saya harus mempunyai tubuh yang sehat. Iya, Tuhan akan memberi. Kalau dia berjanji bahwa dia di dalam kekayaannya akan memberikan segala sesuatu. Ya, memberikan segala sesuatu. Ya. Provides us with everything for our enjoyment. Untuk segala yang bisa kita nikmati. Saudara, engkau harus pegang. Tuhan, berarti saya nggak perlu modal ya. Berarti saya tidak perlu jungkir balik ya. Berarti saya tidak perlu melakukan kriminalitas. Ataupun saya harus menipu dengan segala sesuatu. Berarti saya terima dari engkau Tuhan. Tuhan bilang, ya, seperti yang kau inginkan. Seperti yang kau percayai. Dari apa yang kusabdakan. Engkau akan menerimanya di dalam hidupmu. Anakku, nikmati sisa umur hidupmu. Kamu hidup gak lama. Nikmatilah perjanjian-perjanjianku. Tinggallah di dalamnya. Maka engkau akan menikmati mujizat. Ajaib terjadi dalam hidupmu. Saudara yang kekasih, dengan pendahuluan ini saya akan masuk bersama dengan Anda mengenai soal 1 Timotius 6 ayat 17 tadi. Terbukti bahwa hanya jemaat yang punya deposit firman, katakan deposit firman, yaitu tabungan firman, simpanan firman, sebagai deposit saya, maka saya akan diberi kenikmatan hidup dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Ya. Jadi saya ingin supaya Roh Kudus mencuci otak kita. Katakan, supaya Roh Kudus mencuci otak saya. Bahwa kenikmatan hidup bukan dari dosa,
bukan dari duniawi, bukan dari manusia, tetapi dari firman Allah. Dalam nama Yesus, tumpangkan tangan kepala saudara, tumpangkan tangan. Dalam nama Yesus, saya harus yakin bahwa kenikmatan hidup diberikan oleh Tuhan Yesus melalui deposit firman, tabungan firman, persediaan firman di dalam hidup saya. Demi nama Yesus, ini akan terjadi. Saya menumpangkan tangan pada kepala saya. Amin. Ya. Ini hal kedua yang saya ingin mencuci otak saudara. Tadi yang pertama, jangan saudara mencari setengah mati, berjuang, berani, tidak tahu malu untuk saudara menjadi kaya. Saudara. Dan yang kedua ini adalah bahwa hanya dengan deposit firman, persediaan tabungan firman, saudara bisa menikmati hidup. Saudara tidak membutuhkan kekayaan, sejumlah dan volume yang banyak. Saudara harus memiliki volume firman yang banyak dalam hidup saudara. Maka Tuhan sendiri dengan caranya bisa membuat saudara menikmati hidup dengan nyaman. Ya. Saudara mungkin berpikir nggak masuk akal, harus ada kekayaan, harus ada keuangan, harus ada apapun. Nggak usah kepikiran. Kalau engkau sungguh-sungguh kepada Tuhan, apa yang ada di tangan saudara, saudara kerjakan berhasil. Amin. Selama ini saudara rugi, selama ini saudara tidak mendapatkan hasil, selama ini saudara selalu kecewa dan remuk hati dalam dada saudara, saudara harus bangkit sekarang. Dan saudara harus berkata, tidak lagi. Aku akan menikmati hidup sesuai yang aku dengar firman-Nya hari Minggu ini terjadi dalam hidupku. Saudara, sepertinya ilustrasi gambar yang dibikin oleh Ibu Gembala ini, seorang wanita, dia memetik buah, ada buah apa saja. Saudara, ya seperti dongeng saja. Nah itulah dia yang Tuhan mau berikan. Katakan dongeng yang menjadi kenyataan di dalam hidup saya. Hidup saya berharga di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, enjoy janji-janji Allah. Ya saudara, kenapa? Anda tidak kalah dari orang-orang duniawi. Kalau Anda sesuai dengan firman. Bahkan Anda akan mengalahkan orang-orang duniawi yang hidup dalam kekotoran, dalam kriminalitas, dan tidak perlu merasa mendekat kepada Tuhan. Saudara, Anda lebih dari mereka. Katakan, saya lebih dari orang duniawi. Selama saya melakukan firman, menyimpan firman, deposit firman yang kaya di dalam hidup saya. Maka saya diperkaya dengan anugerah Allah, kasih karunia-Nya, dan perbuatan baik-Nya melalui keajaiban-keajaiban sepanjang umur hidup saya. Amin. Haleluya. Saudara, for our enjoyment, untuk jadi kenikmatan kita. Saudara, perhatikan apa yang saudara dengar puluhan kali, kata ini akan saya ulangi sampai kita pulang. Harus benar-benar tercetak dan terukir dalam batin saudara. Di dalam memori saudara. Di dalam kesadaran saudara bahwa ini janji Tuhan. Dan saya dibayar Tuhan untuk menyampaikan janji ini kepada Anda. Karena janji ini akan terjadi dalam hidup Anda. Saudara yang kekasih, mari dibuktikan ya bahwa saudara lebih dari orang duniawi. Saya tapi tidak punya seperti dia. Saya tidak punya dan saya tidak bisa, saya tidak sehebat dia. Gak usah kepikiran begitu. Saudara, Tuhan tahu bagaimana menyenangkan hidup saudara. Ya, saudara harus tahu akan hal itu. Saya akan masuk pada sebuah ayat
dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Mari kita akan baca. 1, 2. Maka sekarang, ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah kau ucapkan kepada hambamu Daud ayahku. Amin. Kira-kira ini kata-kata siapa? Salomo, anaknya. Ya saudara, kalau 1 Raja-Raja sudah mulai pasal yang dari awal sudah mulai tentang kisah bagaimana Daud wafat dan kemudian Salomo anaknya menjadi raja, dan beberapa saat setelah dia dinobatkan menjadi raja pengganti ayahandanya almarhum, dia naik ke gunung Gibeon dan di sana dia mempersembahkan sejumlah lembu dan sapi sebanyak berapa? 1.000 ekor. Berapa? 1.000 ekor. Ya, saudara. Dan di sana ketika malam dia tidur di atas gunung tersebut, di satu tenda, saudara, maka Tuhan nampak dalam mimpinya ketika dia tidur, dan Tuhan berkata, Salomo anakku, apa yang kau inginkan? Saudara, kenapa Salomo mendapat janji yang hebat? Karena Salomo memberikan korban kepada Tuhan. Dan dia mempersembahkan begitu tulus dari pagi jam 6 sampai jam 6 sore, 12 jam. Saudara, jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Saudara, dia mempersembahkan. Dia pasti orang yang kuat. Saudara, dia mengangkat tangan saben kali. Sampai lama dia menyembah Tuhan untuk setiap ekor korban yang dibakar pada mezbah. Ada banyak mezbah. Dia dari satu mezbah ke mezbah yang lain, ke mezbah yang lain, ke mezbah yang lain. Kembali lagi, sini ditaruh yang baru, dia datang lagi ke sana. Saudara bisa bayangkan 12 jam naik turun tangan ini untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Itu lebih mahal dari harga 1.000 sapi. Saudara, itu sebab Tuhan jatuh hati. Dan malam itu Tuhan nampak dalam mimpi dan bertanya. Saudara, seringkali orang bermimpi juga tercatat dalam firman Allah. Tuhan tidak bertanya, tapi Tuhan langsung memberi janji. Tapi sekali ini Tuhan bertanya kepada raja yang masih muda ini. Apakah yang kau ingin aku lakukan kepadamu? Saudara, maka Salomo dalam mimpinya dia menjawab, Tuhan Allah nenek moyangku, dengan apa aku bisa masuk keluar memerintah dan mengatur rakyat yang begini besar? Tolong beri hikmat daripadamu kepadaku. Saudara, dia cuma minta hikmat. Minta apa saudara? Hikmat. Minta apa saudara? Semua katakan, saya harus minta hikmat. Bukan kekayaan. Yang setuju beri tepuk tangan. Itu sebab Tuhan mendengar jawaban daripada Raja Salomo yang masih muda ini. Jawaban yang tidak dipikir, karena memang ini kebutuhan dia yang paling vital, yang paling urgent. Langsung Tuhan menjawab, anakku, karena kamu tidak meminta kekayaan, tuh lihat. Karena kamu tidak minta kaya. Jadi 1 Timotius 6:17, saudara harus tahu dia bukan palsu, dia bukan lip service, merah di bibir. Saudara, bahwa dia mempunyai kekayaan yang lebih dari kekayaan duniawi. Tetapi sungguh ini dibuktikan pada perjanjian lama. Raja Salomo kaya sekali. Tetapi kali ini Tuhan mau menjadikan dia puluhan kali lebih kaya. Kenapa? Karena dia minta apa tadi? Hikmat. Dia tidak minta kekayaan. Makanya Tuhan setelah mendengar permintaan daripada Raja Salomo dalam mimpi, Tuhan bersabda, anakku, karena kamu tidak meminta kekayaan, harta benda, atau umur yang panjang, atau nyawa dari musuh-musuhmu.
Itu sebab aku akan memberi hikmat dan aku akan memberikan kekayaan sampai tidak ada raja yang lebih kaya dari kau sebelum kau, di masa kau dan setelah kau. Tidak ada yang lebih kaya dari engkau. Aku akan memberi kepadamu hikmat, kekayaan, dan kuasa. Saudara, coba. Kalau saudara ditanya oleh Tuhan, jawab seperti Salomo. Supaya apa? Supaya Tuhan tahu bahwa hati saudara tidak kepengen kaya. Supaya Tuhan tahu bahwa saudara sangat bergantung kepadanya. Siapa orang yang happy hidupnya adalah orang yang bisa bergantung 100% pada kuasa Allah. Hanya dia saja. Bukan hanya dia bisa survive dan dia selalu menang, tetapi dia akan selalu merasa nikmat dan enjoying apa yang Tuhan beri dalam hidupnya. Dia tidak pernah merasa menangis dan dia harus menangis dan dia harus kecewa, dia harus dendam kesumat pada seseorang yang menyalai dia ataupun yang berani kurang ajar sama dia. Dia tidak, saudara. Dia cuma minta supaya tangan Tuhan yang meninggikan dia. Katakan, saya hanya minta. Ayo angkat tangan saudara. Saya hanya minta supaya kepada saya diberi hikmat. Karena dengan demikian, saya akan mengalami kekayaan ilahi untuk bisa saya nikmati. Dalam nama Yesus, janji ini akan terjadi mulai pagi ini, seumur hidup saya. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Lebih keras lagi, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi dia. Tuhan mau cari orang-orang yang spesial, karakteristiknya istimewa. Inilah orang-orang yang dicari oleh Tuhan, saudara. Sehingga Tuhan bisa melakukan segala rencananya pada segelintir orang yang seperti Salomo ini. Saudara, itu sebab kalau kita membaca kalimat doanya ketika dia sudah menyelesaikan rampung semua rumah Tuhan yang didambakan dan dicita-citakan ayahandanya almarhum. Siapa nama ayahnya? Daud. Setelah itu semua selesai, dia mentabiskan rumah Allah bersama para imam. Ini salah satu doa dari Salomo. Maka sekarang, ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata. Katakan, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji. Keteguhan janji. Jadikan nyata keteguhan janjimu dalam pribadi hamba. Amin. Wow.